Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SS Komputer Japara. Kali ini saya akan mereview produknya Varo lagi ya. Ini ada dua, H81 Plus atau B85, sama tapi ada yang beda. Oke, penasaran? Ini adalah mainboard low budget, tapi dia masih proses untuk pengembangan di fitur-fitur mainboardnya ya. Oke, saya akan bahas lebih lanjut perbedaan dari kedua mainboard ini. Walaupun sama serinya, tapi ada tambahan dari fitur mainboard Varo dari H81. Oke, kita unboxing. Oke, teman-teman, ini dua box ya, dari Varo. Ini yang lama, yang udah pernah saya review, ada videonya di samping sini atau di atas ntar ya. Low budget, ini mainboard low budget, ramah di kantong. Tapi dari Varo sekarang sudah mengembangkan lagi fitur-fitur dan tambahan-tambahan pada mainboard H81. Nah, ini yang terbaru. Ya. Karena ini aku juga baru sadar ternyata ada perbedaan dari mainboard Varo H81 Plus atau B85. Nah, dari kardusnya sendiri udah berbeda ya. Ini lebih kecil dan ini lebih besar. Oke. Terus dari boxnya, kalau yang lama itu ada mengkilat-mengkilatnya. Oke. Seperti ini ya. Kalau yang baru itu dop. Nah, dan yang bikin penasaran itu adalah ini. Ada tambahan di line-nya, port line-nya itu udah gigabit, dan ada tambahan TPN pin connector for Windows 11. Nah, lebih dekat. Oke ya, teman-teman. Kita unboxing. Ini kita singkirin dulu karena sudah pernah. Kita unboxing. Oke, ini di meja servis langsung, karena saya nggak begitu mempunyai tempat-tempat yang untuk unboxing langsung di tempat servis. Seperti biasa mainboard ya, mainboardnya oke, kelihatan mainboardnya begini. Isinya itu singkirin dulu. Nah, oke ya. CD driver, oke. Ada perbedaan juga di warna ya. Terus SATA cuma satu. Halo Varo, kalau bisa ngasih itu dua ya. Oke. Terus panduan penggunaan desktop board ya. Ini ada panduan-panduan semua dari LGA 75, LGA 115X, banyak. Oke ya. Dan yang saya sangat senang itu adalah di sini ada pengenalan antar muka. Nah, ini ada konektor daya 4 pin ATX. Jadi dia diuraikan semua, dari pin 1 itu apa, pin 2 berapa volt, terus ini ground dan lain sebagainya itu diperlihatkan di sini. Ya, sama kartu garansi dan baseplate. Dah, ini kita singkirin dulu, kita bahas nih. Karena sebetulnya mau saya pasang, tapi karena tadi sempat kaget ternyata ada fitur baru. Oke,
Oke teman-teman, kita bahas di sini. Nah, ini dari struktur apa ya, bodinya itu udah agak mengecil sedikit ya. Nah, sama ya, terus dalam di mainboardnya yang kemarin di H81 yang versi lama itu ya sama, connect port LAN, port USB, VGA, HDMI, port USB versi 2.0 itu ada 4 ini ya. Terus USB port untuk versi 3.0 sama LAN. Nah, ini yang LAN-nya gigabit ya, udah gigabit ya. Terus sama sound. Nah, kita mengacu ke sini. Oke. Kalau yang ini, yang sangat saya kagetkan itu adalah di bagian ini ya teman-teman. Ini fitur-fitur terbarunya itu ini. Mungkin nggak terbaru ya. Karena yang versi lama itu ada saklar atau skakel ya, yang bisa mengarahkan ke NVMe atau SATA. Oke ya, itu. Terus sama fitur-fitur yang lain sama, hampir sama. 2 slot untuk RAM ya. Ini Intel B85 untuk generasi 4. Teman-teman bisa lihat ya. Ini bloknya itu hampir sama dengan fitur yang kemarin yang B81, cuma ini modelnya jumper. Nah, dan ini ada dua blok ya, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 2 blok ya. Ini ada 2 blok, kelihatan enggak? Oke, saya perjelas lagi. Nah, ini ada 2 blok. Dan di sini ada keterangannya, di bawah sini ada keterangannya. Nih, tak liatin. Nah ya, di sini tak liatin lebih detail. Nah, oke. Yang NVMe, nah, yang NVMe itu pin 1324. Jadi ini. Jadi ini 1324. Satu blok ya. Ini satu blok. Nah, yang SATA yang enggak NVMe, yang M2 SATA ya, itu 3546. Nah, ini 2 blok. Nah, pasti ada yang bertanya, kalau posisinya yang satu blok ini ditaruh di belakang, di posisi SATA, yang ini NVMe, bisa enggak? Nah, tulis di kolom komentar ya. Karena ini juga saya baru dapat ya kan, langsung penasaran. Oke lah, buat video buat teman-teman semua seperti itu. Ini ada 2 blok, sistemnya sistem jumper ya. Oke, nah ini posisi di NVMe. Nah, tadi pertanyaan tadi ya, kalau ini bloknya dipindah ke sini apakah masih bisa? Satu NVMe, satu SATA. Jadi kalau ini diganti SATA, berarti kan 2 blok ini posisinya ke belakang semua. Nah, ini posisinya di NVMe. Ini port NVMe ya, untuk SSD-nya. Nah, tambahan lanjutannya adalah di bagian pin ini. Ya. Ini pin TPM. Apa itu TPM? TPM itu, jadi teman-teman, itu kayak semacam, saya menjelaskan nggak begitu secara ilmu apa ya bahasanya, biar semua orang mengerti gitu aja ya.
Nah, TPM ini itu fungsinya itu untuk keamanan data si pengguna mainboard Faro ini. Jadi gini, kalau yang namanya di Windows 11 itu pasti ada BitLocker. Nah, ini fungsinya seperti itu, mengamankan atau mengenkripsi data pengguna dari mainboard ini. Seperti itu. Jadi fungsinya TPM itu. Jadi jika fitur ini diaktifkan atau dia dapat soket tambahan, mungkin saya belum lihat soketnya ya. Soketnya bagaimana? Ini itu bisa mengunci data ketika mainboard ini rusak. Jadi data harddisknya itu tidak bisa dipindah-pindah atau di backup ke mainboard lain. Nah, itu kalau BitLocker-nya diaktifkan ya. Cuma kendala di lapangan atau yang orang-orang nggak tahu dan lupa akan password BitLocker, data akan hilang. Dan recovery data pun itu tidak bisa mengambil data tersebut. Karena belum ada sih. Setahu saya teman-teman saya yang para suhu dan master recovery data itu kalau udah di BitLocker itu udah angkat tangan. Seperti itu. Jadi fitur ini aslinya bagus, cuma tinggal penggunanya kalau lupa password ya selesai. Kecuali ketika ini diaktifkan dan dia si pengguna atau si user selalu istilahnya selalu membackup datanya, itu aman. Jadi kalau ini rusak, pindah mainboard atau mau mengambil data, jadi tidak bisa. Mau diambil data orang itu tidak bisa. Jadi kan harus format total. Kalau ada backupan datanya sih nggak masalah. Seperti itu. Oke. Tambahannya baru 3 ini sama line-nya sudah gigabit. Kalau yang panel ini jumper ini ya, jumper untuk soket NVMe dan SATA ini cuma diganti. Pasti bertanya, kenapa kok bisa diganti padahal lebih gampang yang sekakel. Nah, ini dia, saya jawab. Yang sekakel itu, ini saya yang di lapangan ya, itu banyak terjadi kendala di sekakelnya. Sekakelnya itu sering agak nggak bisa connect gitu. Karena saya juga baru menggarasikan Faro ini yang versi yang kemarin itu agak nggak bisa dia langsung connect ke NVMe, jadi nggak detect di BIOS. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin dari Faronya sudah membuat versi terbaru ini lebih nyaman bagi penggunanya. Mainboard low budget keren, saya akui keren karena dia lebih mengadopsi fitur-fitur gaming aslinya ini ya, fitur mainboard gaming. Jadi yang low budget ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang ingin memakai mainboard ini yang generasi 4 terutama ya, i3 generasi 4, i5 maupun i7. Nah, oke, sangat worth it itu ya teman-teman. Jadi jangan kaget, jangan bingung ketika mendapatkan atau membeli Faro yang H81 Plus atau B85 dan mendapati ini, terbingung. Secara default dari pabrik itu dia langsung ke NVMe itu ya, karena ini saya lebih ke konsennya lebih ke sini
karena juga teman-teman juga masih belum ngeh atau belum sadar kalau Faro udah mengganti fitur skakel menjadi jumper. Oke, cukup sekian unboxing ya, unboxing sama mereview mainboard dari Faro ini. Jadi teman-teman, jika mau merakit komputer dengan budget yang low dan recommended, Faro solusinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel SS Komputer Japara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.